المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Semoga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut ditambahkan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu yang disebut dengan al-iman. Apa itu yang disebut dengan asyirku. Apa itu yang disebut dengan at-tauhid atau al-ikhlas. Maka pada pagi hari ini kita akan masuk kepada al-kufru, kufur. Jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang iman, maka di sana juga kita akan berbicara tentang al-kufru. Karena dua hal yang berlawanan, yang merupakan antonim daripada iman adalah al-kufru. Seseorang tidak akan paham tentang iman kalau dia tidak paham tentang al-kufru, kufur. Dan seseorang juga tidak akan paham tentang kufur kecuali dia juga harus paham tentang iman. Jadi dia harus mempelajari, harus memahami tentang dua hal yang antonim. Sama juga dengan seseorang tidak akan paham tentang apa itu yang disebut dengan al-ikhlas, at-tauhid.
selama dia tidak memahami tentang apa itu asyirku, kesyirikan. Karena ikhlas dengan syirik ini merupakan dua kata yang antonim, yang berlawanan. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada al-kufru. Sebetulnya ini merupakan kelanjutan yang lalu, tapi pada saat itu kita belum selesai tentang pembahasan al-kufru. Kita kembali untuk mengulang apa itu al-kufru. Al-kufru itu adalah at-taghtiyah was-satr. Kata-kata kufur itu secara lughatan, secara etimologi adalah at-taghtiyah was-satr. Tertutup. Jadi kufur itu artinya tertutup. Makanya kalau atau menghapus nggak bisa, seperti yukaffiru anni sayyiati. Semoga Allah yukaffir, menghapuskan, ya, menutup semua kesalahan-kesalahan kita. Itu secara lughatan. Tetapi secara syar'an atau terminologi, kata-kata kufru itu adalah diddul iman, lawan dari iman. Kenapa? Karena kufur itu adalah al-kufru adamul iman billahi wa rusulihi. Yang disebut kufur itu adalah mengingkari adanya Allah dan Rasulnya. Jadi mengingkari untuk dia tidak beriman karena dia mengingkari Allah dan Rasulnya. Dan kata para ulama, kufur itu macam-macam jenisnya. Jadi kufur itu macam-macam jenisnya. Dan disebutkan lagi bahwa ada dua macam kufur yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah ada kufrun akbar, kafir yang besar, yang ketika orang melakukan ini dia akan bisa keluar dari millah Islam, keluar dari agama Islam. Jadi kalau dia melakukan ini dia akan bisa keluar dari agama Islam. Ada yang disebut dengan kufrun asghar, kafir kecil. Dia tidak keluar dari Islam tapi dia berdosa besar. Disebut juga dengan kufur, tapi dia berdosa besar. Ketika kita berbicara tentang kufur, maka kita tidak boleh gampang-gampang untuk mengkafir-kafirkan orang nanti. Jadi kita hanya membahas tentang bagaimana definisi kufur itu sendiri dan pemahamannya. Jadi jangan sampai ada orang main kafir-kafirin orang gitu. Itu kafir, jangan. Karena itu ada pembahasan tersendiri dan kita tidak berhak untuk mengkafir-kafirkan. Jadi jangan sampai ada kelompok Islam yang gampang ngafir-ngafirin orang. Itu nggak boleh kita. Karena yang mengkafir selama dia belum datang hujah di hadapan apa? Di hadapan dia. Jemaah sekalian, kufur akbar atau yang disebut dengan kufur besar itu bisa keluar seseorang dari millah Islam. Dan itu terbagi menjadi 5. Jadi 5 macam yang seseorang ketika melakukannya itu akan keluar dari millatul Islam. Yang pertama adalah kufur takdzib. Ya. Kafir disebabkan dia tidak mau percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Apa kata Allah SWT? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang ragu terhadap Allah, kadziban, dia mendustakan, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kadzdzaba bil haqq, atau dia tidak mau beriman mendustakan yang hak berupa Al-Qur'an atau yang hak lamma ja'ah, ketika datang kepadanya. Ketika datang Al-Qur'an, dia tidak mau mengimaninya. Ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mengimaninya. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan kalimat alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka jahanam itu adalah tempat untuk orang-orang kafir? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang
ayat wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak mau mengimaninya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dia juga tidak mau mengimaninya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini ditutup dengan kalimat alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang kafir? Ini menandakan ketika dia melakukan ini, maka dia dianggap sebagai kufur takdzib, kafir yang bisa keluar dia dari millatul Islam. Kemudian yang kedua, sebagai pengulangan, kufrul iba wal istikbar ma'as syirki, ma'at tasdik. Jadi mengkufuri, mengingkari untuk dia enggan atau sombong di dalam membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iba adalah sombong, enggan. Wal istikbar artinya sombong. Sehingga dia dianggap sebagai kufrul iba, kafir dan sudah keluar dari millatul Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat Al-Qur'an, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikah, kepada para malaikat. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Usjudu li Adam. Malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, kemudian mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi malaikat semuanya bersujud. Sementara iblis nggak mau sujud. Kenapa? Aba, karena iblis nggak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi kata aba itu apa? Enggan, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wastakbara, dan dia sombong, angkuh, congkak. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Artinya dalam ayat ini yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena enggan, maka dia apa? Termasuk dari golongan orang kafir. Yang kedua, ketika dia sombong, apa yang dimaksud dengan sombong di sini? Sombong di sini bukan hanya sebatas paham kita, paham bahasa kita, sombong itu. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis itu disebutkan kalimat sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi ada dua. Isi sombong itu, prinsip sombong itu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Yang pertama, al-kibru batarul haqq. Yang disebut kiber atau sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tolak, nggak mau dia terima. Nah, iblis juga begitu. Ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, maka iblis nggak mau. Berarti dia sudah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isi dari al-kibar adalah wa ghamtun nas. Dia mengecilkan orang, ngeremehin. Jadi kalau ada dua ini, orang memiliki dua ini berarti dia memiliki sifat yang sama seperti iblis. Ngecilin orang, ngeremehin orang, orang dianggap ciri, sehingga dia sombong. Orang dianggap kecil, semuanya yang paling gede dia. Orang dianggap apa? Nggak mampu apa-apa, yang paling apa? Yang paling hebat dia. Itu namanya orang sombong. Makanya kadang-kadang orang sombong itu nggak tahu diri, nggak tahu dirinya. Tahu nggak tahu dirinya, Pak? Suka nanya mulu sama orang. Coba deh kalau kita berantem sama orang sombong, suka nanya, lu tahu nggak siapa gue nih? Nah, itu biasanya orang sombong tuh. Kenapa? Suka nanyain dirinya sendiri, gitu. Kalau dia aja suka nanya dirinya sendiri, siapa gue nih? Apalagi orang lain mungkin nggak tahu gitu, nggak kenal. Itu biasanya orang sombong gitu tuh. Lu tahu nggak siapa gue nih? Nah, itu orang apa? Maka kita nggak boleh gitu. Pokoknya kita apa? Biasa saja. Kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk nggak boleh sombong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, iblis disebabkan sombong
Ya, dia menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mau melaksanakan perintah Allah berupa sujud kepada Adam. Ingat bahwa sujud di sini saya sudah pernah menjelaskan. Sujud di sini bukan seperti sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sujud makhluk kepada makhluk makhluk itu enggak boleh. Jadi malaikat disuruh sujud kepada Adam, itu bukan sujudnya sebagaimana kita sujud pada sholat. Kita hanya boleh sujud kepada Allah SWT. Yang dimaksud sujud di sini ada beberapa makna, tapi kalau lihat dari tafsir-tafsir itu menjelaskan, ya para ulama mufassir menjelaskan yang dimaksud sujud di sini adalah at-tahiyah wa ta'zim. Artinya apa? Membesarkan, menghormati. Kenapa diperintahkan untuk sujud? Maksudnya membesarkan, menghormati, karena dalam diri Adam itu ada ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum. Jadi ini menandakan bahwa ilmu itu lebih tinggi. Malaikat yang dianggap makhluk yang paling suci itu sujud kepada apa? Diperintahkan sujud, maksudnya menghormat Adam. Menghormati apa? Membesarkan Adam, tahiyah. Ya. Itu apa? Yang disebut sujud. Ada lagi sujud itu disebutkan di dalam apa? Surat Ar-Rahman apa? Wasyajaru wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang, pohon-pohon bersujud. Ya. Apa maksud daripada bintang-bintang dan pohon-pohon bersujud? Apakah pohon bersujud pada tumbang gitu? Pada tumbang pohonan, kenapa? Dia lagi pada sujud. Bukan. Yang dimaksud sujud di sini adalah apa? Mereka mengikuti sunnatullah, hukum-hukum Allah. Sesuai dengan apa? Kausalitas, sebab akibat. Di mana apa? Allah SWT menciptakan makhluk ini ada sebab akibat. Hukum kausalitas, hukum alam. Ketika kita dibakar oleh api, lalu maka kita akan terbakar, ya. Ketika kita nanam pohonan, maka akan tumbuh. Itu hukum kausalitas, hukum alam. Ya. Itu mengikuti hukum alam apa? Hukum alam itu mengikuti, maka itu yang disebut dengan sunnatullah, hukum Allah. Maka tidak ada istilah hukum alam sebenarnya, hukum Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang membuat alam, yang mengatur alam. Allah yang apa? Itu yang disebut apa? Sujud. Ada lagi sujud yang sebagaimana kita sholat, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Apa itu? Yang pertama, ini apa nih? Jidat apa kening nih? Kening. Boleh jidat, boleh kening. Kalau orang Betawi bilang jidat nih. Nah, kalau kita menaruh jidat, maka otomatis hidung. Hidung juga harus kena nih. Jangan sampai jidatnya doang, hidungnya enggak. Kenapa ini? Takut pesek. Kenapa? Orang Arab itu, kalau kita lihat para sahabat itu orangnya mancung-mancung, padahal sujudnya apa? Paling lama gitu. Jadi nggak menyebabkan dia pesek gitu ya. Jadi emang apa? Emang udah dasarnya gitu ya. Jadi dia apa? Sujud gitu. Yang kedua 2 tangan. Ini telapak tangan. Yang ketiga 2 apa nih? Lutut apa dengkul nih? Boleh dengkul sama lutut boleh deh. Orang Betawi bilang apa? Dengkul. Dan yang ketiga perut jari kaki. Jadi bukan begini. Ini kalau kita kaki ini yang putihnya nih, begini nih, perut jari kaki. Itu namanya apa? Kita bersujud. Jadi bukan begini, apalagi diangkat, nggak boleh. Ada yang diangkat salah apa? Nggak boleh. Jadi apa? Nah, itu 7 semuanya. Jadi apa? 7. Dan itu arti sujud juga. Jadi ada beberapa makna sujud. Nah, iblis nggak mau. Yang kedua, iblis kenapa nggak mau? Yang kedua, kena batorul haq. Yang kedua, ghamtun nas, karena dia mengecilkan manusia, dia kecilin Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis tahu penciptaan Nabi Adam. Sebab duluan iblis penciptaannya setelah apa? Setelah itu baru Nabi Adam. Sehingga kata iblis, dia baru anak kemarin. Nih, gue yang duluan nih. Dia yang mesti sujud, yang mesti hormat sama gue. Kalau orang Betawi bilang gitu. Masa gue yang udah duluan, yang senior, mesti hormat sama dia. Ya. Ini apa? Ini bahasa ghamtun nas, ngecilin apa orang. Jadi, sebab itulah maka iblis termasuk wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, yang ketiga, kufru syakki. Kufur kena ragu. Ya. Ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya.
Di mana ada orang kafir yang dia punya kebun, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan seorang yang kafir dia masuk ke kebunnya sementara dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dia kufur kepada Allah. Lalu dia mengatakan, qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan, tidaklah saya mengira, saya tidak ngira, saya ragu gitu. Kalau bahasa kita, saya ragu bahwa hari kiamat itu akan datang. Jadi dia meragukan tentang hari kiamat akan datang. Wa ma adzunnu sa'ah, dan saya mengira juga hari kiamat itu akan datang, enggak mungkin. Jadi dia meragukan tentang apa? Datangnya hari kiamat. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maksudnya mati, niscaya saya akan mendapatkan yang lebih baik dari kebun ini. Yang lebih baik dari apa yang saya miliki berupa kebun taman-taman yang indah, yang itu merupakan tempat saya nanti. Tapi ada seorang mukmin yang mengatakan, qala lahu sahibuhu, berkatalah temannya yang mukmin untuk mengingatkan dia, wa huwa yuhawiluhu, sambil dia berdialog kepada orang kafir tersebut. Apa kata orang mukmin? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Apakah ente kufur? Apakah Anda kufur terhadap apa yang Allah ciptakan Anda? Anda kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari turab, dari tanah. Kemudian min nutfah, dari nutfah. Dari apa? Mani. Summa sawwaka rajula. Kemudian Allah ciptakan engkau sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Lakinnahu Allah, akan tetapi dialah Allah, Rabbi, itu adalah Rabbku. Wala usyriku bihi syai' wala usyriku bi rabbi ahada. Dan saya tidak akan mau menyekutukan Rabbku kepada apapun juga. Jadi orang kafir ini meragukan. Dia sebetulnya awalnya beriman tapi dia ragu. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi kafir syak, menjadi ragu. Maka dalam beriman kita tidak boleh ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan asyak, ya, atau ar-raib. Ada yang disebut dengan al-dhon. Ada yang disebut dengan al-wahmu. Yang ketiganya itu artinya ragu. Kalau asyak, ragu, 50% ragu berarti ada 50% yang yakin. Ya kan apa? Berarti kan masih ragu kan? 50% keyakinan. Tapi 50%-nya lagi apa? Ragu. Berarti belum sempurna keimanannya. Itu nggak boleh. Kalau az-zannu, ya, az-zannu 75% yakin. Sedangkan apa? 25% ragu. Berarti kan masih banyak yakinnya. Itu juga nggak boleh dalam beriman. Nah, yang ketiga al-wahmu. Al-wahmu itu 95% yakin, tapi 5% ragu. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena dalam beriman kita itu harus yakin kepada Allah SWT. Sedikit pun tidak boleh meragukan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud, Allah ada. Dan kita tidak boleh meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam beriman itu harus yakin. Jadi iman Islam itu didasarkan dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, nah ini yang kadang-kadang ini menjadi permasalahan. Bahwa semua agama itu benar berarti orang itu belum beragama. Kenapa? Sebab agama itu didasarkan dengan keyakinan. Kalau dia mengatakan semua agama itu benar, berarti mana yang diyakini? Sementara dia mengatakan semuanya benar. Sementara agama itu didasarkan dengan keyakinan. Mereka juga begitu meyakini agama mereka. Kenapa kita harus apa? Meyakini agama mereka juga gitu. Kita harus meyakini agama kita. Sebab kata apa? Kata para ulama, ketika kita menyamakan semua agama itu benar, menyatakan bahwa semua agama itu benar, berarti Anda belum beragama. Kenapa? Karena agama itu didasarkan dengan keyakinan. Sehingga kalau dia mengatakan semua agama itu, berarti mana yang Anda yakini? Bisa dipahami itu ya? Jadi harus kita yakini satu pun. Dan kita tidak membahas agama mereka. Mereka juga meyakini agama mereka yang benar. Begitu juga kita sebagai Islam, Muslim juga harus dan wajib meyakini bahwa agama kita adalah agama apa? Benar gitu. Jadi kita tidak boleh masuk kepada ranah mereka. Pokoknya kita apa? Yakini agama kita. Dan begitu juga mereka.
Kemudian yang keempat adalah kufrul i'rad. Ya. Kufrul i'rad itu adalah kufur karena berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridu, dan orang-orang kafir dari apa yang mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'ridun, mereka berpaling. Jadi kita nggak boleh berpaling. Hati-hati. Kalau kita berpaling dari kebenaran, maka itu akan menyebabkan orang tersebut bisa keluar dari dinul Islam. Jadi kita harus betul-betul konsisten dan konsekuen di dalam ajaran agama kita, agar kita tidak masuk kepada kekufuran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah kufrun nifaq. Kufur karena munafik. Para ulama membagi munafik itu ada dua. Ada an-nifaqu fil amal, ada an-nifaqu fil akidah, fil iman. Munafik fil amal, dia tidak masuk kepada kufur, tapi dia berdosa besar. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafik atau ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu apa? Ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia ngomong, apabila dia bicara, dia bohong terus. Kalau yang namanya ngomong, kalau nggak berbohong, kayaknya nggak enak seharian itu. Nah ini orang-orang munafik. Jadi kalau yang namanya bohong, cepoain orang mulu, tahu cepoa Pak. Jadi orang dibohongin mulu. Kalau ngomong itu apa? Dusta mulu. Nah ini tanda-tandanya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari janji. Janji sih janji. Janji-janji, tinggal janji. Jadi janji tinggal janji, tapi apa? Diingkari terus. Besok deh, aneh ini. Besok deh. Itu apa? Itu salah satu daripada ayatul munafik. Dan yang ketiga adalah wa idza tumina khona. Apabila dia diberikan amanat, dia khianat. Dikasih amanat, dia berkhianat. Dikasih jabatan khianat, dikasih kursi khianat, dikasih apa? Kekuasaan khianat. Berarti itu salah satu daripada tanda-tanda munafik. Ini munafik fil amal, dan itu tidak masuk dan tidak sampai dia keluar dari Islam, tapi dia berdosa besar. Ada yang namanya munafik fil akidah, fil iman. Ini yang bisa keluar dari iman. Bagaimana munafik fil akidah? Yaquluna bi alsinatihim ma yaquluna bi afwahim. Dia mengucapkan apa yang di mulutnya tapi tidak pada hatinya. Artinya apa? Lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain. Ingat lagunya lagi Pak ya. Jadi apa? Lain di bibir, lain apa? Di hati. Gitu ya. Saya nggak mau laguin itu, ntar heboh lagi kalau dinyanyiin apa? Jadi heboh ntar. Ntar masuk dapur rekaman lagi Pak ya. Jadi apa? Jadi lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang. Ya. Jadi ngomong di mulut lain, di hati lain. Ya. Ini yang senyum-senyum ingat nostalgia zaman dulu nih kayaknya nih. Jadi apa? Lain di bibir dan di hati, dan lidah memang tidak peluang. Kalau lidah bertulang kita nggak bisa ngomong deh. Kenapa? Kaku gitu. Jadi apa? Apa yang diucapkan beda dengan apa yang di hati. Nah ini apa? Maksudnya apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimuminin. Ente enggak beriman. Kenapa? Karena ente berimannya cuma mulut doang. Hatinya enggak beriman, cuma mulutnya doang. Nah, disinilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Munafiq, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu disebabkan pertama mereka beriman, kemudian mereka kufur. Ketika dia kufur, fatubi'a ala qulubihim, kemudian ditutup mati hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak paham. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kufur nifaq, yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Sebab kenapa? Karena dia hanya beriman kepada mulutnya, tapi hatinya nggak beriman. Hatinya apa? Tidak beriman. Dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan dirinya.
Rasulullah SAW ketika di Mekah itu jelas di sana ada orang kafir, ada orang mukmin. Tapi ketika di Madinah muncul beberapa kelompok. Di samping di situ ada orang mukmin, ada orang kafir, tapi juga ada orang munafik. Nah, yang sulit dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang munafik. Kenapa? Karena bajunya itu baju mukmin. Ternyata batinnya, hatinya itu apa? Kufur. Dan inilah yang sulit untuk diprediksi bahwa dia mukmin apa bukan. Kenapa? Karena pakaiannya pakaian mukmin. Maka kata Rasulullah, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kata Rasulullah. Dan di antara manusia may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, ada orang yang kalian kagum terhadap ucapannya. Ketika dia menyampaikan, ketika dia berucap, ketika dia ngomong, ketika dia berbicara, Anda kagum, terkagum-kagum. Dan bahkan dia menyampaikan apa yang disampaikan itu dengan ucapan apa? Pakai dalil gitu. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di dalam kehidupan dunia ada yang Anda akan kagum ucapan orang tersebut. Nah. Tapi kata Allah SWT, wa huwa aladdul khisam. Padahal orang itu adalah musuh berat kalian. Justru dia orang apa? Musuh berat kalian. Nah, di Madinah ada namanya tokoh munafik yang dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kata para ulama dedengkotnya orang munafik. Ya. Kenapa? Dia berbaju Islam, berpakaian Islam, berperilaku Islam, ternyata hatinya untuk memusuhi Islam. Maka bikinlah di Madinah itu orang munafik yang disebut dengan Masjid Diror. Apa Masjid Diror? Masjid untuk memecah belah umat. Kemudian Rasulullah bakar. Kenapa? Karena bahaya ini kalau dibikin. Sebab apa? Untuk memecah belah umat. Itu perilaku orang-orang munafik. Jadi tujuannya dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari tengah-tengah Islam itu sendiri dengan cara belagak jadi orang Islam. Maka itu apa? Disebut dengan kufrun nifaq, kekufuran orang munafik. Ini adalah kufur yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu macam pertama. Ada macam kedua yang disebut dengan kufur asghar. Ya, biar kita selesai. Yaitu kufur yang kecil, dia kufur tapi nggak sampai mengeluarkan dia dari millah. Walaupun istilahnya juga kufur juga. Yaitu kufur, kenapa? Karena istilahnya juga ini datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana Al-Quran menamainya dengan kalimat kufrun gitu. Al-kufru. Dan juga hadis juga menamainya apa? Al-kufru. Dia tidak sampai kepada kufur besar yang menyebabkan dia keluar dari apa? Islam. Seperti kufrun ni'mah, kufur nikmat. Kufur nikmat itu tidak sampai keluar apa? Dari Islam, cuman dia apa? Berdosa besar. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ini dalam apa? Ayat Al-Qur'an kata Allah SWT, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah misal perumpamaan. Sebuah negeri kanat aminatan, yang tadinya dia aman, mutmainnatan, tenang, ya'tiha rizquha ragadan, berdatangan rezeki dari semua mingkul limakan penjuru dunia, rezekinya melimpah, berdatangan dari semua penjuru tempat. Tapi fakafarat bi an'umillah, dia kufur terhadap nikmat Allah. Maka ini disebut dengan apa? Kufur nikmat. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu fasik, dosa besar. Caci maki, jadi kita nggak boleh caci maki orang. Orang dicaci maki depan orang gitu, itu nggak boleh. Kenapa? Islam itu menghormati hak asasi kehidupan orang. Jadi bayangkan, jadi sebelum
orang-orang barat mendengung-dengungkan tentang HAM. HAM itu kan pedas ya. HAM, hak asasi manusia, HAM gitu ya. Nah, Islam sudah duluan untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Hei segenap manusia, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu haram bagi kalian. Maksudnya apa? Kalian haram untuk membunuh saudara kalian, membunuh manusia. Kalian harus menghormati hak-hak kehidupan orang lain. Makanya ada namanya kisos. Kalau dia membunuh harus dibunuh. Nih, jadi Islam itu sudah apa? Lebih dahulu untuk mendengungkan tentang HAM, hak asasi manusia, di mana kita diwajibkan untuk menghormati kehidupan orang lain. Haram kalian untuk mencuri harta-harta kalian. Kita tidak boleh mencuri. Makanya ada yang disebut dengan potong tangan, wassariq wassariqatu. Haram kalian untuk mencaci maki orang di hadapan orang sehingga orang tersebut turun harkat dan martabatnya. Enggak boleh kita. Menurunkan kehormatan orang lain di hadapan orang lain tidak boleh. Bayangkan. Jadi kita harus menghormati. Ini hak apa? Asasi manusia. Jadi Islam sudah lebih dahuluan mengatur tentang apa? Tentang ini. Nah, salah satunya adalah sibabul muslim. Mencaci maki orang muslim itu fusuk, fasik. Dia berdosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya apa? Kafir. Nah, apakah kafir di sini kafir keluar dari Islam? Tidak. Tidak sampai keluar ketika dia membunuh. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan ketika ada orang yang membunuh, faqad ja'alallahu murtakibal kabirati mu'minan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada orang yang membunuh itu tetap dia disebut mukmin juga di dalam Al-Qur'an. Ketika dia membunuh, dia tetap disebut apa? Orang mukmin juga. Sehingga dia wajib untuk mendapatkan kisos. Ketika dia mukmin, dia wajib mendapatkan apa? Hukum kisos. Bunuh harus dibunuh. Sehingga disebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua kelompok dari orang mukmin, bayangkan, dua kelompok dari orang mukmin disebutkan minal mu'minin oleh Allah SWT. Tidak yang satu mukmin, yang satu lagi kafir. Dan tidak betul. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan jika dua kelompok dari kalangan orang mukmin itu iqtatalu, mereka berbunuh-bunuhan, berperang. Fa aslihu bainahuma, maka buatlah islah, perbaiki keduanya, jangan didiemin, perbaiki. Artinya apa? Dia tetap masih dalam kondisi apa? Beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat minal mu'minin. Tinggal dia nanti mau bertobat apa enggak. Dari apa? Dari perilaku dia. Bahkan disebutkan lagi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Nah, ayat ini juga dilanjutkan dengan kalimat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua kelompok dari orang mukmin dia berantem, berkelahi, berperang, maka perbaiki keduanya. Lalu ayat ini juga nanti dilanjutkan dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka berbuat islahlah, perbaikilah hubungan di antara keduanya sebagai saudara. Jadi kita dianggap saudara, maka jangan saling bunuh-membunuh. Nah, ketika dia membunuh, itu tidak sampai keluar dari Islam, cuman dia berdosa besar. Jadi apa? Dia berdosa besar. Bagaimana dengan al-qatil wal maktul finnar? Ya, artinya dia tetap diberikan adab oleh Allah SWT ketika dia membunuh. Yaitu dia apa? Masuk api neraka, tapi dia tidak sampai keluar dari Islam. Al-qatil wal maktul finnar, kata Rasulullah. Al-qatil, orang yang membunuh, wal maktul, dan orang yang dibunuh, finnar, dia masuk neraka. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, al-qatil, ya, kalau orang yang membunuh, iya dia bisa masuk neraka. Tapi bagaimana wa kaifal maktul? Bagaimana yang dibunuh? Masa dia masuk neraka? Ya, karena orang yang dibunuh, dia juga sebetulnya harison ilal qatli. Dia juga ada keinginan untuk membunuh.
Sehingga apa? Kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Jadi orang yang terbunuh tadi apa? Punya keinginan sebetulnya untuk membunuh, cuman keburu apa? Terbunuh. Ya. Maka kata Rasulullah, al-qatil, jadi artinya finnar. Betul masuk neraka, tapi dia tidak sampai mengeluarkan dia dari apa? Islam. Artinya apa? Dia nanti masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi tentunya Allah alam berapa tahun. Khalidina fiha abadan itu ya. Kita nggak tahu kenapa. Karena satu hari dunia itu 1000 tahun di akhirat. Bayangkan. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita menggampang-gampangkan. Paling tidak kita menghormati hak azazi kehidupan orang lain. Nggak gampang-gampang kita mencaci maki. Nggak gampang-gampang kita menceritakan kejelekan orang. Tidak gampang-gampang kita menurunkan derajat orang di hadapan orang lain. Kemudian jemaah sekalian, termasuk juga di sini salah satu yang menyebabkan dia kalimat kufur yang tidak sampai keluar dari Islam adalah sebagaimana disebutkan misal khalaf bi ghairillah. Seperti orang yang bersumpah atas nama selain Allah. Hati-hati. Jadi kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak untuk bersumpah itu adalah atas nama Allah saja. Wallahi, wabillahi, watallahi. Enggak boleh tambah-tambahan lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia kufur atau dia menyekutukan Allah. Ini maksudnya kufur di sini tidaklah sampai keluar dari Islam. Dia tetap masih muslim, tapi dia berdosa besar. Kenapa? Karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya kita nggak boleh nambahin lagi, Pak. Kalau kita bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Demi Rasulullah itu nggak boleh tuh. Karena Rasulullah tidak boleh dijadikan sebagai apa? Kalimat sumpah. Yang boleh hanya kalimat sumpah apa? Allah Subhanahu wa taala. Allahi. Jadi memang kelihatan sih kayaknya keren banget itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Cuma apa? Kedengeran keren, tapi ternyata salah dalam apa? Dalam hadis. Kenapa? Karena kita hanya boleh bersumpah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakai apa? Ditambah-tambahkan. Nah, inilah jemaah sekalian. Jadi artinya bahwa macam-macam kufur ini adalah macam-macam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus paham? Jangan sampai orang terjatuh dalam kekufuran ini. Agar kita bisa membentengi keimanan kita. Karena kita mengharapkan sekali bahwa akhir hayat kita kan dalam keadaan bertauhid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat yang senantiasa dibaca oleh para khatib. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang dimaksud dengan muslim siapa? Mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan muslim, maka itu juga masuk mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukmin, maka masuk muslim. Kecuali menyebutkan satu-satu sehingga definisinya beda-beda. Ya. Tapi ketika apa? Disebutkan hanya satu saja, muslim, maka masuk mukmin. Ketika menyebutkan mukmin, maka masuk muslim. Tapi ketika disebut satu-satu, maka memiliki beda-beda definisi. Ketika menyebut Islam, maka itu amalan zahir, salat, haji. Ketika menyebut iman, amalan batin, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, itu apa mati. Nah, oleh karena itulah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan mukmin. Kenapa? Karena kalau orang mati dalam keadaan tidak mukmin, hati, dia tidak ada harapan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Jadi apa? Jadi orang apa? Harapannya apa? Beriman, ketika dia beriman masih ada harapan. Masih ada harapan. Makanya saya sering katakan, ketika orang masuk surga nggak ada lagi yang keluar. Kali dia keluar, kenapa ente dikeluarin dari surga? Salah alamat masuk surga, muslim masuk surga. Nggak ada. Yeah. Atau mungkin dia salah masuk kali. Orang disuruh ke neraka, dia masuk apa surga? Nggak ada. Jadi kalau orang udah masuk surga, udah di situ, nggak dia dikeluarin lagi. Tapi ketika orang masuk ke dalam neraka, ada yang abadal abidin.
orang yang kekal selama-lamanya di neraka seperti orang-orang kafir. Tapi ada orang yang masuk ke dalam neraka dan pada akhirnya dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia saat dia meninggal masih mukmin, masih ada iman, tapi mukminun fasikun, mukmin yang berdosa. Yang ketika dia mati tetap masuk ke dalam api neraka, dan ketika Allah ampuni sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia masukkan ke dalam surga disebabkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena masih ada iman dalam dirinya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa membentengi iman. Tauhid ini penting nih. Jangan sampai dengan godaan-godaan dunia yang begitu luar biasa, iman kita terpleset. Makanya kita banyak-banyakin baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam Islam, dalam agamamu ya Allah. Jangan sampai ini iman kemana-mana. Tetapkan ya Allah, teguhkan ya Allah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kajian tauhid ini, Allah SWT lindungi, bentengi iman kita, dan mudah-mudahan kita pun nanti pada saatnya mati dalam keadaan beriman, bertauhid dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.